Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya dengan NIM saya yaitu 8603729909. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo sahabat UT, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Syarifuddin selaku tutor mata kuliah Filsafat Ilmu, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan terakhir dan tugas terakhir, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi dunia pendidikan kita, yakni bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dirumuskan puluhan tahun lalu ternyata masih menjadi kunci jawaban untuk mengatasi masalah pendidikan di era digital saat ini. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih sebenarnya makna pilar dalam pendidikan? Baiklah, pilar sendiri secara literal mengacu pada makna tiang, penguat, dasar, pokok. Sederhananya, pilar itu adalah tiang penguat. Tanpa tiang yang kokoh, sebuah bangunan sekolah akan roboh diterpa badai. Begitu juga sistem pendidikan kita tanpa pilar filosofis yang kuat, arah pendidikan kita akan mudah goyang dengan teknologi yang berubah saat ini. Oh iya, selain kita memahami makna pilar, kita juga harus memahami beberapa asas yang menjadi pilar-pilar pendidikan. Sebenarnya asas dan pendidikan itu berbedaannya apa sih? Mari kita bahas. Kalau tadi pilar dimaknai sebagai penopang dan penyangga, sedangkan asas ini dimaknai sebagai pondasi. Jika kita urutkan, maka yang pertama adalah asas, lalu kemudian pilar. Kenapa asas dulu baru pilar? Karena asas merupakan pondasi atau dudukan pikiran pendapat bagi pendidikan. Sedangkan pilar sendiri merupakan penopang atau penyangga bangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Asas dan pilar pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan. Apakah kalian tahu bahwa Ki Hajar Dewantara memberikan kita 3 pilar atau semboyan utama sebagai guru, yang terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ketiganya merupakan semboyan utama bagi seorang guru. Kita akan membahas 3 pilar atau semboyan sebagai guru. Yang pertama kita bahas yaitu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya. Sederhananya, Ing Ngarso Sung Tulodo itu diibaratkan di depan, yang artinya guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua yakni Ing Madya Mangunkarso, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak-anak didiknya, agar mereka sentiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Sederhananya, Ing Madya Mangunkarso ini diibaratkan di tengah, yang artinya guru harus bisa membangun semangat dan ide bersama anak muridnya. Baiklah, pilar yang ketiga yaitu adalah Tutwuri Handayani, mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya, agar mereka dapat belajar secara mandiri. Secara sederhananya, Tutwuri Handayani ini diibaratkan di belakang anak murid-murid, yang dimana guru harus memberikan dorongan dan kepercayaan agar murid itu bisa mandiri. Setelah kita membahas 3 pilar atau semboyan sebagai pendidik, kita akan lanjut ke tantangan dan relevansi di era digital saat ini. Nah, sekarang tantangannya, apakah 3 pilar ini masih cocok di era Google, AI, dan media sosial saat ini? Jawabannya, justru 3 pilar ini paling dibutuhkan di era digital saat ini. Mengapa demikian? Baiklah, di era digital, murid bisa mencari ilmu apa saja melalui internet, bisa melalui Google maupun AI. Jadi, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu bagi mereka, karena mereka bisa mencari ilmu itu hanya melalui telepon genggam.
Maka dari itulah peran Ingarso Sungtulodo bergeser. Sekarang, guru harus jadi teladan dalam literasi digital dan etika internet. Jadi, guru bukan cuma mengajar rumus, tetapi mencontohkan cara memfilter hoax. Bukan hanya Ingarso Sungtulodo yang bergeser perannya, tetapi Ing Madya Mangunkarso juga bergeser. Sekarang, guru mendampingi murid saat belajar daring, memastikan mereka tidak tersesat di dunia maya. Dan yang terakhir yaitu Tutpuri Handayani, artinya memberi kebebasan pada murid untuk mengeksplorasi teknologi, namun tetap dalam pengawasan kita. Dalam era digital ini, guru harus menjadi teladan dalam literasi digital. Kita tidak hanya mengajarkan rumus-rumus, tapi juga mencontohkan memfilter sebuah hoax itu bagaimana, menganalisis hoax itu bagaimana, dan mengajarkan mereka beretika dalam menggunakan media sosial. Dan guru harus selalu mendampingi murid saat belajar daring, memastikan agar mereka tidak tersesat di dunia maya. Jadi, 3 pilar atau semboyang Ki Hajar Dewantara ini masih kita butuhkan di era digital saat ini. Hanya saja bergeser mengikuti zaman. Tidak terasa kita sudah mencapai kesimpulan. Kesimpulannya adalah persoalan pendidikan kita saat ini seperti masalah kecanduan gadget atau pudarnya sopan santun, krisis karakter. Semua persoalan ini bisa dijawab jika kita kembali ke pilar Ki Hajar Dewantara. Teknologi boleh berubah dari papan tulis menjadi layar sentuh, tetapi ruh pendidikan tetap sama, yakni memanusiakan manusia. Sekian, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di tugas terakhir dalam semester kali ini. Saya, Salsabila Novitasari, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan saya dalam menjawab diskusi maupun tugas dari Bapak. Dan izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan serta kesabaran yang Bapak berikan selama sesi tutorial ini berlangsung. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat jelas yang membantu saya memahami materi dengan sangat baik. Yang menurut saya tidak bisa mengerjakan materi tersebut. Dengan bimbingan Bapak, saya bisa mengerjakan materi tersebut dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sekian tugas video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dadah teman-teman.